Beliau dikenal dengan Amirus Su'ara, Amir para penyair top. Beliau ada sebuah syair, kata beliau, qif duna ra'yika fil hayati mujahidan. Tegaklah engkau memperjuangkan keyakinanmu dalam hidup ini. Jadi hidup itu perjuangan untuk apa? Kita punya keyakinan, punya akidah, punya tekad, maka wujudkan itu, perjuangkan itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, walaupun ini berita tapi maksudnya perintah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dimenangkannya, ditampakkannya agama ini di atas agama-agama yang lain, agar ini menjadi dominan di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, umum, tidak cuma orang Arab, tidak cuma orang-orang di Mekah, tapi untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ayat ini bicara tentang apa? Tugas yang diemban Rasulullah. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar agama ini menjadi terdepan, menjadi pemenang di atas semua agama, agar umat ini menjadi umat terbaik. Dan ini yang dilakukan Rasulullah sampai akhir hayat beliau. Tidak cukup beliau itu setelah berhasil di Madinah, tidak cukup Madinah saja, tapi beliau berkembang sampai Mekah ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Tidak cukup di Mekah, sampai seluruh Jazirah Arab yang sekarang jadi 7 negara tunduk di bawah kekuasaan Islam, diatur dengan aturan-aturan Islam. Itu namanya apa? Perjuangan, bukan sekedar perjuangan untuk dapat kursi. Indonesia terlalu sedikit, ini terlalu sempit. Rasulullah lebih lebar. Yang sekarang jadi 7 negara itu dulu wilayah kekuasaan Rasul. Setelah Rasul merambah terus sampai sangat luas wilayahnya, dan itu yang dominan di situ adalah Islam, aturan-aturan Islam yang diberlakukan. Itu perjuangan begitu. Jadi kata Ahmad Syauqi, ya qiftuna ra'yik fil hayati mujahidah. Teguhlah berjuang di dalam agama, di dalam hidup itu untuk apa? Menegakkan keyakinan. Kemudian beliau katakan, innal hayata aqidatun wa jihad. Sesungguhnya hidup itu adalah keyakinan, akidah, wa jihad, dan perjuangan. Tanpa itu nilai manusia, sebagaimana sudah pernah kita bahas, nilai manusia itu terletak pada kadar himmahnya, sudah kita bahas di sini tentang himmah itu apa, cita-cita yang tinggi itu apa. Kadar kita itu sesuai dengan kadar nilai cita-cita kita. Kalau cita-citanya hanya mengumpulkan harta, ya segitulah kadar hidupnya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yang namanya bulan apapun itu dalam kehidupan seorang muslim itu bulan perjuangan. Kalaupun kita istirahat, lelah, tidur dan sebagainya, itu tidur di dalam rangka untuk menguatkan perjuangan berikutnya. Istirahat dalam rangka menguatkan perjuangan berikutnya. Kenapa ini penting berjuang ini? Coba kita perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dihijab, dikelilingi, ditutupi dengan sesuatu yang menyenangkan nafsu. Sementara surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Untuk mendapatkan dunia yang itu dikelilingi nafsu, padahal itu kan menyenangkan, itu pun perlu diperjuangkan. Orang berjuang untuk dapat sedikit dari kehidupan dunia, untuk dapat kursi, itu luar biasa perjuangannya. Kadang jalan halal, jalan haram dilakukan. Begitu sudah banyak modal, tidak keluar hasilnya, tidak sesuai keinginan, banyak yang stres. Ada yang sudah nyumbang itu apa? Bata pres, karena tidak terpilih diambil lagi. Ya, banyak yang seperti itu. Untuk dapat sedikit kenikmatan duniawi, kadang berjuang luar biasa. Nah, yang kita inginkan ini adalah sesuatu yang besar,
yang kekal, yang abadi, maka lebih pantas kalau memang berjuang, diupayakan betul. Kalau untuk dapat kenikmatan dunia yang sedikit kita keluarkan banyak modal, banyak tenaga, ya lebih pantas lagi untuk hal yang akhirat itu lebih kita prioritaskan. Dan kita ini yang kita perlu perjuangkan apa? Banyak hal. Intinya memperjuangkan bagaimana Allah itu agar ridha dan mengampuni dosa kita. Bukankah sudah diampuni di dalam hadis kan riwayat Imam Bukhari dan Muslim? Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahkan sudah nyaman, sudah diampuni, sudah nyata masuk surga. Man shoma ramadhan, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan, yakni iman bahwasanya ini memang diwajibkan Allah taala. Wahtisaban yakni maknanya tolaban litsawab minhu ta'ala, mencari pahala karunia keridhaan dari Allah taala, au ikhlason atau ikhlas, puasa karena keimanan dan ikhlas. Allah katakan, Rasulullah katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam riwayat Imam Ahmad, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Kalau difahami seperti ini saja mungkin nyaman banget. Limbah puasa Ramadan itu yang foya-foya itu kan dosa masa lalu diampuni, dosa akan datang sudah diampuni. Akhirnya maksiat dijalankan lagi, sudah diampuni. Apa maksudnya ini? Ya, kata Imam An-Nawawi di dalam menjelaskan hadis ini, kata beliau, al-ma'ruf indal fuqaha anna hadza mukhtassun bi ghufranis shaghair. Yang ma'ruf, yang dikenal, yang difahami oleh para ahli fikih bahwasanya hadis ini khusus untuk pengampunan dosa-dosa kecil, dunal kabair, bukan dosa besar. Itu yang diampuni ini dosa kecil. Dosa besar perlu bertobat lagi dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Jadi diampuni yang kecil. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya itu, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami tutupi, kami ampuni dari kalian keburukan-keburukan kalian. Nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, dalam surganya Allah. Jadi puasa tadi itu menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar ya, seperti misalnya para ulama tulis ada kitab Al-Kabair, 70 sekian dosa-dosa besar, maka perlu bertobat. Tidak cukup sekedar selesai puasa Ramadan selesai. Tidak. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, kata Imam An-Nawawi terkait hadis ini, wa yajuzu ay yukhaffifa minal kabair ma lam yusadif shaghiratan, dan bisa juga dimaknai dosa besarnya akan diringankan kalau orang tersebut tidak punya dosa kecil. Dosa kecil kan ada, maka dosa besarnya akan diringankan. Kemudian kenapa dosa yang akan datang itu diampuni juga ya? Dalam riwayat Imam Ahmad misalnya, itu Al-Hafiz mengatakan maknanya itu adalah annahu kinayatun an hifdzihim minal kabair. Ini seperti perkataan Rasulullah kepada menantu beliau Utsman bin Affan ketika banyak sekali sumbangannya. Rasul katakan, tidaklah membahayakan apa yang dilakukan oleh Utsman setelah ini. Artinya tidak apa-apa yang dilakukan Utsman setelah ini. Itu maksudnya apa? Kinayah tentang apa? Hifdzihim anil kabair, an hifdzihim anil kabair, penjagaan Allah kepada mereka dari dosa-dosa besar. Artinya kalau ini betul-betul puasa ini, Allah ampuni dosa-dosa kecil yang masa lampau, dan Allah akan jaga supaya tidak terjatuh kepada dosa-dosa besar. Harapan kita itu kan begitu. Kalau dosa kecil itu antara sholat dengan sholat itu terampuni, wudhu itu mengampuni dosa kecil, kita ketemu salaman, Allah ampuni dosa-dosa. Dosa besar perlu taubat. Jadi ini makna pertama, diampuni dosa yang akan datang itu kiasan, artinya Allah jaga, tidak akan terjatuh ke dalam dosa besar. Kita alhamdulillah ya, mungkin bisa tidak berzina, tidak mabuk dan sebagainya. Harus kita sadari ini bentuk penjagaan Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan kita. Sesama lelaki normal aja, ada yang cantik pasti kepingin juga, tetapi karena Allah jagalah, maka kita tidak terjatuh ke dalam perzinahan, tidak mabuk, tidak ikut berjudi. Walaupun kemarin kita baca di berita itu judi online paling besar itu adalah
Indonesia ini nomor satu yang paling banyak. Berapa? 81 triliun itu perputaran uangnya itu. Ada beritanya. Tapi itu sebetulnya tahun 2023 kemarin. Peringkat satu pemain judi online terbanyak di dunia. Transaksi sampai 81 triliun. Nomor satu Indonesia. Nomor dua Kamboja. Yang Vietnam 1, 2, 3. Rusia nomor 5 Rusia. Yang negeri mana itu yang biasanya ada film Dewa Judi itu? Mana itu si Stephen Chow? daerah mana itu? Taiwan ya. Taiwan itu nomor 10 Taiwan. Kita nomor 1 coba. Tapi alhamdulillahnya kita tidak ada berjudi kan. Yang kemarin pengakses konten hentai itu Indonesia paling banyak juga, paling nomor 1 malah Kalsel dari Indonesia. Karena penjagaan Allah ya, mungkin kita punya anak, minta Allah jagakan, dan ini Allah berikan ketika kita beramal soleh tadi dengan mengharap keridhaan Allah, ikhlas ya, puasa ini maka kita harapkan Allah jaga kita dari dosa-dosa besar. Mengharap seperti itu tidak apa-apa. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah begitu selesai persoalannya? Dosa yang kita lakukan sudah diampuni, apakah sudah selesai? Apakah sudah semua? Kalau kita perhatikan tidak sesederhana itu. Memperjuangkan keridhaan Allah itu tidak sesederhana itu. Ada orang-orang yang di akhirat itu bangkrut. Karena apa? Ada persoalan dengan orang lain yang tidak selesai di dunia ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu ya wahai para sahabat? Tanya Rasulullah. Maka sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang bangkrut itu adalah menurut kami orang yang tidak punya uang, dirham, tidak punya lagi barang. Usaha barangnya sudah habis, tidak ada lagi di gudang, duitnya tidak ada lagi, bangkrut, tambahi utang lagi. Rasulullah kemudian memberi perspektif yang lain, bahwasanya bangkrut itu tidak urusan yang terlihat saja. Beliau katakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang di akhirat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia juga membawa dosa. Dosa apa? Pernah mencaci maki ini, kemudian pernah qadhaf itu menuduh orang baik-baik berzina, mencela kehormatan orang lain, kemudian makan harta orang lain tanpa hak, baik itu dengan cara pemaksaan, pungli, maupun dengan cara akad-akad yang batil di dalam muamalah kita. Tidak sah akadnya, rusak transaksinya. Wasafaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain, menganiaya orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah mukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang dia zalimi itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih, kalau ternyata keburukannya masih ada sementara kebaikannya itu sudah hilang, sudah habis, dibagi-bagi amalnya, habis sudah amalnya, ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa kesalahan orang lain yang pernah dizalimi diambil, faturihat alaihi tsumma turiha finna, dosanya tadi dibebankan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi tidak mudah-mudah, terlebih semakin tinggi posisi seseorang, kezaliman itu bisa semakin besar. Kezaliman membuat aturan, kezaliman membuat kebijakan yang menzalimi rakyat. Coba bayangkan berapa yang terzalimi itu, membuat aturan yang menyengsarakan. Selama aturannya masih ada itu dosanya ngalir terus, aturannya masih ada, menentang hukum-hukum Allah Ta'ala, bikin kebijakan begitu. Dalam surah Yasin dikatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Sungguhnya kami akan menghidupkan orang yang mati dan kami tulis apa yang mereka lakukan dan bekas-bekas efek-efek dari apa yang mereka lakukan. Imam Al-Ghazali di Ihya mengatakan celaka itu orang yang sudah mati tapi dosanya masih mengalir 100, 200 tahun masih mengalir terus. Karena apa? Perbuatannya itu ada ngefek keburukan yang berjalan terus sampai dia mati pun efek perbuatan buruknya itu tetap menzalimi orang. Ini bahaya seperti ini, sehingga perlu
tadi berupaya gimana menghapus kesalahan kita. Apakah selesai dengan selesainya kita dengan orang-orang lain? Belum. Ada kesalahan yang mungkin kita tidak merasa melakukannya, kita tidak merasa, tapi kita terkena imbasnya. Di dalam Al-Quran itu Allah katakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Orang berbuat dosa, kita tidak ikut apa-apa, kadang bisa jadi kita terkena. Kenapa demikian? Salah satunya kita tidak mau menegakkan hukum Allah terhadap pendosa itu. Orang mencuri, Allah ada tetapkan hukum, misalnya dalam Al-Quran, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Ayat Al-Quran jelas ini. Ada hukum Allah tentang pencurian, Al-Quran yang bicara. Ada hukum Allah tentang pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Diwajibkan seperti puasa, kutiba alaikum. Kecuali kalau ahli warisnya memaafkan atau bayar diat, atau pembunuhannya tidak sengaja maka cukup bayar diat. Dan kita ini banyak sekali kasus pembunuhan kalau kita lihat di Indonesia ini. Yang beberapa waktu lalu ini di Madura Carok lagi itu ada. Sebelumnya kan yang sempat rame itu Carok, 2 orang melawan berapa itu, 5 atau berapa itu yang banyak bahan yang mati. Beberapa waktu ini kemarin Carok lagi kata teman. Bahkan itu antara paman dengan keponakan. Di Mataraman beberapa waktu lalu itu juga. Kalau itu bukan Carok, pakai mandau. Adik dengan kakak, kakaknya mati. Rebutan apa? Warisan. Makanya Allah katakan hukum qisas ini di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukum qisas ini ada kehidupan. Kok bisa orang hukum bunuh kok malah jadi ada kehidupan bagi kalian? Allah katakan ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya pikiran. Kalau di kitab tafsir itu dijelaskan, dengan hukum qisas ini orang terjaga dari banyak kasus pembunuhan. Orang terjaga. Kenapa? Orang yang akan bunuh dia akan berpikir 1000 kali. Karena apa? Dia tahu kalau saya bunuh, saya akan dibunuh. Ini ribuan kasus pembunuhan itu di Indonesia setiap tahun. Di Jawa Timur aja dulu pernah 1 tahun itu 1300 kasus pembunuhan. Karena tidak terdata aja, karena kita tidak lihat datanya sehingga seolah-olah kadadak. Di Banjar kemarin itu ada sudah anaknya disekap di hotel, anak perempuannya, bapaknya datang membela, bapaknya dibunuh. Berita-berita itu cari banyak sekali. Bukan hanya pembunuhan, bunuh diri, pembunuhan janin. Pembunuhan janin sebetulnya kena diat, menggugurkan kandungan itu, kena diat ghurrah. Dan ini tidak dilaksanakan sehingga banyak sekali kasus pembunuhan. Kalau remaja itu diperkirakan 1 tahun itu 1,5 juta kasus pembunuhan janin yang pelakunya remaja. Ini coba lihat, siapa yang berdosa begini? Kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita ini terkena tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab apa? Al-Quran ini diturunkan kepada kita untuk kita jadikan petunjuk. Memang betul ini fardu kifayah. Betul, itu fardu kifayah. Dan fardu kifayah ini tidak ada beda di antara para ulama usul. Misalnya saya kutipkan di kitab Raudhatun Nadhir, tulisan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wafat tahun 620 Hijriah. Kata beliau, wala khilafa bainal usuliyyin, tidak ada perbedaan antara para ahli usul fi annal wajibal kifai yatahaqqaqul maqsudu minhu bi fi'li ba'dil mukallafin, bahwasanya fardu kifayah ini akan terrealisir tujuannya itu jika dilakukan sebagian mukallaf. Kalau sudah ada yang melaksanakan sempurna, maka yang lain tidak mengapa. Wa alaan anna tarkal wajibal kifai min jami'il mukallafin, dan mereka sepakat bahwasanya meninggalkan fardu kifayah dari seluruh kalangan mukallaf, kalau semua orang itu mengabaikan itu, meninggalkan itu, yastaujibu taksimal jami', itu akan mengakibatkan berdosanya keseluruhan orang. Li'annahum fatu ma qusida minal fi'l, karena mereka telah melalaikan apa yang dimaksud dari perbuatan itu. Ini fardu kifayah, ya. Tetapi kalau semua mengabaikan, akhirnya itu tidak terlaksana, maka terkena kewajiban, dosa itu terkena kepada semua yang meninggalkan. Kecuali Allah berikan uzur kepada yang berupaya untuk menegakkan itu, untuk melaksanakannya
meskipun tidak terlaksana. Dan ini terkait dengan seluruh para mukallaf. Beliau melanjutkan, maknanya apa seluruh mukallaf ini? Ya, bermakna annal qadiru 'alal fi'li 'alaihi ayyakuma bi nafsihi. Yang mampu maka dia wajib menjalankan sendiri. Kepala negara ini punya kemampuan, tidak dilakukan, dosanya lebih besar daripada yang tidak punya kemampuan. Yang tidak mampu bagaimana? Wa ghairul qadir yahussu ghairahu 'alal qiyami bih. Yang tidak mampu punya kewajiban untuk mendorong orang lain untuk yang mampu itu. Jadi tugas yang tidak mampu ini dorong orang supaya mampu. Yang mampu itu supaya menggawi. Beberapa waktu lalu saya ada nonton ini video, potongan video orang India. Kayaknya India itu ya. Jadi ada film kayaknya itu. Pohon jatuh melintang besar di jalan. Jalanan macet. Orang-orang pada geleng-geleng, tidak ada yang bisa ngangkat ini, tidak ada. Akhirnya karena ini melintang, mengambil jalan memutar, jalan yang lain, yang seadanya. Terus ada anak kecil yang dia itu mencoba mendorong pohon tersebut supaya minggir dari jalan. Awalnya sendirian, kemudian yang lain mentertawakan, ini apa ini anak kecil ini? Tapi akhirnya muncul 2 orang, 3 orang yang membantu. Akhirnya banyak orang membantu dan berhasil pohon itu disingkirkan dari jalan. Saya melihat film ini terfikir, ini fardu kifayah itu begitu. Kadang orang untuk mempelopori sesuatu tidak harus kuat, tapi dia berjuang di situ sehingga orang-orang yang kuat itu merasa terketuk hatinya. Fardu kifayah itu begitu. Ada orang meninggal, misalnya tidak ada yang mau menyolatkan, memandikan, tidak mau. Kita mau melakukan, kita tidak ada ilmunya, maka kewajiban kita, ya kalau tidak sempat belajar, nyuruh orang yang mampu. Kalau tidak ada, kita lakukan meskipun tidak sempurna, kita sudah terbebas dari kefarduan itu. Dan ini perlu perjuangan memang. Hidup itu ya begitu, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat ketika ingin menjadikan agama ini agama yang dominan di tengah-tengah umat manusia. Dan memang perlu sekali lagi pengorbanan. Kalau kita itu ingin sesuatu yang kecil, mungkin pengorbanannya kecil. Sesuatu yang besar, pengorbanannya juga besar. Dan Allah berikan balasan itu sesuai dengan besar kecilnya pengorbanan. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah berkata pada sahabat, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham itu bisa mengalahkan, mendahului dari mi'ah alf, 100.000 dirham. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, rajulun lahu dirhamani fa akhadha ahadahuma fatasaddaqa bih. Ada seorang yang punya 2 dirham, dia ambil 1 dirham, dia sedekahkan 2 dirham, berarti dia sedekah 50% dari kekayaannya. Wa rajulun lahu malun katsir, dan seseorang yang dia punya harta yang banyak, fa akhadha min irdi malihi mi'ata alfin, kemudian dia ambil dari harta yang banyak itu, dia ambil 100.000 dirham, fatasaddaqa bih, dia kemudian bersedekah dengan itu. 2 dirham, 1 dirham tadi lebih banyak pahalanya daripada yang 100.000 dirham. Kata Rasulullah, sabaqa, artinya mendahului, lebih bagus. Sehingga kemampuan kita yang terbatas ini sebetulnya bukan alasan kita untuk tidak ikut berkontribusi dalam perjuangan itu. Kita yang terbatas ini justru kesempatan, artinya keterbatasan kita itu bisa menjadikan posisi kita lebih tinggi dari yang lain ketika kita dengan segala keterbatasan itu tetap berupaya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, banyak hal yang memang kita ini perlu perjuangkan, dan ini memang tidak mudah. Siapa bilang mudah? Kalau mudah semua akan ikut. Dalam Al-Quran itu Allah katakan, lau kana aradan qariban, andai kata yang kamu ajak itu wahai Nabi adalah keuntungan yang mudah, wa safaran qasidan, ya, kemudian perjalanan yang tidak jauh. Ini diajak oleh Rasulullah pergi ke Tabuk, jauh sekali pada musim panas. Andai yang engkau seru ini dekat-dekat aja dan mudah, lattaba'uka, niscaya mereka akan ikut engkau. Orang-orang munafik itu pasti akan ikut. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tetapi yang tempat yang engkau tuju itu sangat jauh bagi mereka. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum, dan mereka pasti akan bersumpah, ya Rasulullah, billahi, demi Allah mereka akan katakan begitu, kalau kami mampu, law istata'na, kalau kami mampu, la kharajna ma'akum, niscaya kami akan ikut keluar bersama engkau ya Rasulullah. Tapi Allah katakan, yuhlikuna anfusahum, mereka menghancurkan diri mereka, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun,
Allah tahu mereka itu dusta. Ini pada masa Rasulullah diajak berjuang melawan Romawi. Alasannya ya banyak alasan. Andai itu dekat mereka pasti ikut. Sekarang kita bisa bertanya, bercermin dengan ayat ini. Kita ini untuk urusan meluangkan waktu itu kan gampang-gampang saja berbuat sesuatu. Waktu habis. Tapi kadang untuk berjuang bukan untuk yang jauh-jauh, yang dekat saja, mengaji saja. Ngaji, datang ke pengajian, menghadiri majelis taklim, itu kadang terasa berat. Bekerja untuk kadang 8 jam itu kita sehat aja, tapi ketika datang ke majelis rasa sakitan awak. Ini perlu kita mungkin banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan kita ini semangat. Sahabat itu karena semangat yang dilandasi oleh keimanan, maka sesuatu yang berat itu terasa mudah bagi mereka, dan Allah berikan kelapangan kepada mereka hingga akhir hayat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pula ini kepada kita di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan kesempatan kali ini karena sudah syuruk. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah wa iyyakum ajma'in wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.